juga saya sementara dalam keadaan sehat. Oke, baik, terima kasih. Saya calon guru penggerak angkatan 10 yang harus menyelesaikan tugas modul 31 demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, dan saya harus mewawancarai Ibu sebagai Kepala Sekolah Dasar Impres terkait hal ini. Saya ingin Ibu menceritakan satu kasus baik selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah maupun sebelum menjadi kepala sekolah di mana Ibu masih guru bantu, apakah ada kasus-kasus yang Ibu hadapi di sekolah? Terima kasih. Selama saya berada di sekolah ini, dari sejak menjadi guru bantu sampai dengan diangkat menjadi kepala sekolah, tapi untuk sementara saya bukan kepala sekolah definitif. Saya ini adalah jabatan saya itu PLT kepala sekolah. Jadi sepanjang di sekolah ini saya mengalami banyak kasus. Kasus itu datang dari siswa, juga dari guru, juga dari orang tua murid. Namun pada kesempatan ini saya lebih mengangkat itu satu kasus dari guru-guru saya. Itu terlebih dari guru-guru saya itu ada beberapa guru yang lebih memprioritaskan atau kurang memprioritaskan tugas pokoknya sebagai seorang pendidik, namun lebih memfokuskan diri pada kegiatan-kegiatan yang terjadi di luar sekolah. Oke, baik ya. Jadi selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, walaupun sebelum menjadi kepala sekolah Ibu sudah menghadapi banyak kasus, itu baik dari orang tua, peserta didik, dan juga Bapak Ibu guru lainnya. Terutama saat ini Ibu menjabat sebagai PLT, ada tingkah laku dari Bapak Ibu guru yang membuat Ibu merasa tidak berkenan seperti itu, yang menimbulkan terjadinya sebuah kasus seperti ini. Oke, baik. Jadi bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kasus-kasus yang sedang saya alami selama ini, terlebih kasus tadi yang seperti datangnya dari guru, itu saya mengalami kasus dilema etika. Tetapi dalam mengalami kasus itu saya sepanjang ini tidak melakukan identifikasi secara khusus. Namun saya akan mempelajari dan menyimpulkan terhadap kasus-kasus yang terjadi. Jadi kasus-kasus yang dihadapi itu tidak diidentifikasi secara khusus, tapi dipelajari dan bisa disimpulkan kasus-kasus tersebut. Dan kasus yang Ibu ceritakan tadi terkait guru yang lebih memprioritaskan tugas lain daripada tugas pokoknya, ini merupakan kasus dilema etika yang Ibu hadapi di sekolah. Selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan ini? Jadi selama saya menghadapi kasus di sekolah ini, saya tidak mengambil satu keputusan tersendiri, tetapi saya melakukan koordinasi atau musyawarah dengan pihak-pihak terkait seperti guru, orang tua, atau pihak lain yang dibutuhkan untuk penyelesaian masalah tersebut. Ya, dalam menyelesaikan masalah ini Ibu lebih mengedepankan koordinasi dan musyawarah bersama semua pemangku kepentingan yang ada di sekolah ini, sehingga bisa mengambil keputusan yang tidak berpihak pada salah satu orang, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum. Oke, selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama pengambilan keputusan kasus dilema etika? Jadi selama ini saya tidak memiliki prosedur yang baku, akan tetapi saya selalu mengusahakan dengan cara musyawarah mufakat. Musyawarah bersama. Oke, baik. Jadi langkah yang diambil itu dengan musyawarah, tentunya dengan semua komunitas yang ada di sekolah, sehingga dalam musyawarah itu bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat. Selanjutnya, apa saja yang selama ini dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi?
Sebagai contoh itu dalam bermusyawarah tadi dengan beberapa orang atau pihak yang terkait. Dalam musyawarah saya mengumpulkan fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan masalah yang saya hadapi. Ini yang saya menganggap sudah efektif. Yang paling efektif tadi bermusyawarah dan mengkaji untuk mengumpulkan fakta-fakta yang ada dan bisa mengidentifikasikannya sehingga bisa dipertimbangkan untuk pengambilan keputusan ini, di mana keputusannya berpihak pada murid, mengandung nilai kebajikan dan juga lebih dipertanggungjawabkan ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki atau menghadapi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Dalam mengambil keputusan ini, saya menghadapi banyak tantangan, tetapi yang saya ambil di sini adalah tantangan terhadap guru saya yang ada di sekolah yang berlatar belakang atau punya basic tertentu, terlebih guru-guru senior yang berkompeten. Itu saya sebagai kepala sekolah baru di sini, saya merasa ada sebuah tantangan, tetapi tantangan itu tidak mudah bagi saya, sehingga saya membutuhkan waktu dan kesempatan untuk berlatih supaya dapat mengambil keputusan ini atau menghilangkan rasa canggung ini. Oke, baik. Jadi di sini sepertinya kurang ada sepemahaman ya antara guru-guru senior yang lebih diangkat di sini, guru-guru senior yang kurang sepemahaman, atau ada pro kontra di antara punya kemampuan lebih. Ada pro kontra di antara Bapak Ibu guru dalam pengambilan keputusan, tetapi disampaikan bahwa Ibu terus berlatih, karena semakin berlatih keterampilan untuk pengambilan keputusan itu akan semakin matang, sehingga keputusan yang diambil itu tepat sasaran. Pertanyaan berikut, apakah Ibu memiliki jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika ini, ataukah ada tempat khusus atau sebuah jadwal yang sudah diatur untuk pengambilan keputusan ini? Kira-kira prosedur atau bentuk yang dijalankan itu seperti apa? Selama ini dalam mengambil keputusan mengalami suatu masalah, itu saya tidak memiliki atau tidak membuat satu jadwal tertentu. Tetapi jika menghadapi masalah, kalau memang masalah itu harus segera diselesaikan, maka saya langsung bermusyawarah dengan para guru atau pengurus inti komite, itu kami cepat menyelesaikan di tempat. Tetapi juga tidak jarang ada hal-hal tertentu, masalah-masalah tertentu yang membutuhkan waktu, tempat, dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan. Jadi walaupun tidak ada jadwal, tapi ini memprioritaskan ya, kasus mana yang harus segera diselesaikan dan mana yang dipending, jadi diprioritaskan dan diprioritaskan dalam musyawarah bersama semua komunitas yang ada di sekolah untuk pengambilan keputusan. Oke, baik. Jadi pertanyaan berikut, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Jadi dalam mengambil keputusan dilema etika itu banyak pihak yang bisa membantu saya, itu terlebih teman kerja atau orang yang lebih berpengalaman terhadap topik masalah tersebut. Maka saya selalu berwawancara dengan mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oh, ini berarti dibutuhkan kolaborasi di antara teman guru tentunya, teman guru dan orang-orang yang lebih berpengalaman dalam penyelesaian sebuah kasus untuk pengambilan keputusan ini. Pertanyaan berikut, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan yang kasusnya termasuk kasus dilema etika ini? Bahwa setiap pengambilan keputusan penting untuk dilakukan musyawarah, baik dalam lingkup yang kecil maupun dalam lingkup yang lebih luas. Terlebih keputusan itu lebih berpihak pada murid, mengandung nilai-nilai kebajikan, dan bisa dipertanggungjawabkan secara konsekuensi. Jadi hal yang seperti itu, pengambilan keputusan nantinya dia
mengandung 3 unsur yang disebutkan tadi, berpihak pada murid, mengandung nilai kebajikan, dan juga bisa dipertanggungjawabkan keputusan yang sudah diambil. Oke, baik Ibu, saya cukupkan dulu wawancara kita sore hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kerelaan Ibu untuk mendampingi saya dalam proses wawancara ini. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktu untuk berwawancara dengan saya sebagai seorang pemimpin. Dan pada kesempatan ini saya mohon maaf mungkin dalam wawancara kita ini ada yang kurang, itu mohon dilengkapi. Dan harapan saya semoga Ibu dalam mengikuti kegiatan sebagai calon guru penggerak itu diusahakan jangan putus di tengah jalan, tetapi diusahakan sampai berhasil. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Oke Ibu. Jadi saya calon guru penggerak angkatan 10 harus menyelesaikan tugas di modul 3.1 demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, di mana saya harus mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah SD Negeri Kuat terkait hal ini. Selama menjadi kepala sekolah atau masih menjabat sebagai guru bantu, apakah di sekolah yang Ibu mengajar itu Ibu pernah mengalami kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Apakah Ibu bisa menceritakan selama Ibu menjadi kepala sekolah atau masih menjabat sebagai guru bantu, apakah Ibu pernah mengalami kasus-kasus yang terjadi di sekolah? Ibu, selama menjadi kepala sekolah maupun guru bantu, saya pernah mengalami kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini. Salah satunya itu adalah siswa yang sering datang terlambat ke sekolah. Setiap hari sering datang terlambat. Hal ini ketika ditelusuri ternyata anak ini sering bangun terlambat dan juga jarak rumah dan sekolahnya yang begitu jauh. Tetapi walaupun terlambat, tetapi anak ini tetap datang sekolah. Baik, dari kasus yang Ibu hadapi ini adalah keterlambatan siswa datang ke sekolah yang disebabkan karena kebiasaannya sering terlambat dan jarak dari rumah ke sekolah itu jauh dan juga memang kebiasaan anak itu sering terlambat. Dari kasus ini, apakah Ibu bisa mengidentifikasikan kasus yang Ibu hadapi ini termasuk dilema etika atau rujukan moral? Jadi dari kasus anak yang sering terlambat ini termasuk kasus dilema etika, di mana anak yang datang terlambat ini kalau berdasarkan aturan yang ada di sekolah, maka dia melanggar aturan sekolah. Tetapi ketika kita harus menegakkan aturan tersebut, maka anak merasa dirugikan karena walau mungkin kita memberikan hukuman di luar sekolah, sementara di dalam kelas anak-anak yang lain sudah mengikuti pembelajaran, sehingga waktu belajarnya mungkin tersita karena kebiasaan misalnya. Oke, dari kasus yang Ibu hadapi tadi merupakan dilema etika ya, Bu. Jadi situasi sulit di mana Ibu harus menentukan pilihan yang sama-sama benar. Jadi anak mempunyai hak untuk mengikuti pelajaran dan juga Ibu juga mau menegakkan aturan itu juga benar. Jadi kasus yang Ibu alami adalah kasus dilema etika. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu? Baik, untuk kasus dilema etika yang dihadapi, saya mempertimbangkan kasus tersebut dilihat dari baik buruknya ataukah dilihat dari faktor apa yang menimbulkan sampai dengan terjadi masalah tersebut, atau pihak-pihak mana yang terlibat, atau dilihat dari ada rasa kesetiaan atau dilihat dari nilai kebenarannya, maka dipertimbangkan dulu kasus tersebut, tetapi tetap merujuk pada aturan yang berlaku. Pertanyaan berikut,
selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, untuk kasus dilema etika, saya perlu mempertimbangkan kedua kepentingan yang memang benar-benar sama atau sama-sama benar, dilihat dari faktor apa atau pihak mana yang terlibat, kepentingan individu atau banyak orang, apakah kasus itu mengandung nilai kebenaran atau kesetiaan, dan juga dilihat dari dampak dari kasus yang ada. Tetapi semuanya itu tetap merujuk pada aturan dengan mengutamakan kepentingan kemanusiaan. Jadi sebelum pengambilan keputusan itu Ibu mengkaji terlebih dahulu beberapa hal itu yang mempertimbangkan kepentingan dan dampaknya untuk orang lain. Oke, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama dalam pengambilan keputusan ini? Langkah-langkah yang saya ambil, yang pertama mengidentifikasi masalah yang terjadi. Setelah mengidentifikasi, melakukan kunjungan rumah atau visit terkait masalah yang dihadapi oleh anak tersebut. Lalu setelah itu mengadakan rapat bersama Dewan Guru untuk membicarakan masalah yang terjadi untuk bisa diambil solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oh, iya. Jadi ada tiga langkah yang saya sempat catat di sini, yaitu mengidentifikasi dan melakukan home visit serta berdiskusi bersama guru-guru yang ada di sekolah. Dan selanjutnya hal-hal yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini seperti apa itu? Hal-hal efektif yang saya lakukan untuk mengambil keputusan terkait dengan kasus dilema etika ini itu berkomunikasi dengan pihak-pihak tertentu untuk mencari akar masalah dan penyebabnya sampai dengan terjadi kasus seperti ini, dan juga membangun kebijakan bersama Bapak Ibu guru untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi hal yang efektif yang sudah Ibu lakukan itu adalah komunikasi dan juga membangun kebijakan, di mana tentunya kebijakan itu pasti mengarah pada unsur keputusan itu nantinya berpihak pada siswa, mengandung nilai kebijakan, dan juga keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan. Dalam pengambilan keputusan ini, apakah selama ini ada tantangan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Selama mengambil keputusan yang terkait dengan kasus dilema etika, ada tantangan ketika mengambil keputusan yang terkait dengan kasus dilema etika, di mana hasil keputusan yang sudah dihasilkan, ya, hasil keputusan yang sudah disepakati, mungkin ada pihak-pihak tertentu yang tidak menyetujui atau tidak setuju dengan keputusan yang ada. Tetapi kita memberi pemahaman pada sebagian besar, sebagian kecil orang untuk bisa menerima dan menjalankan keputusan yang ada, dan juga kita harus komitmen terhadap apa yang kita putuskan, karena itu merupakan keputusan bersama. Berarti ada pro dan kontra ya, di antara komunitas itu ada pro dan kontra, tetapi luar biasa Ibu sudah memberi pemahaman terhadap semua guru yang ada di komunitas tersebut, dan juga komitmen yang Ibu ambil dalam pengambilan keputusan. Tanya berikut, apakah Ibu memiliki sebuah waktu yang sudah direncanakan sebelumnya dalam menyelesaikan kasus dilema etika, ataukah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu sudah jalankan? Jadi masalah yang dihadapi itu tidak ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus tersebut. Kita memprioritaskan kasus mana yang harus diselesaikan secepatnya, tergantung dari jenis kasus dan
seberapa pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Jadi dalam penyelesaiannya itu tidak dijadwalkan tetapi diprioritaskan mana yang lebih utama atau yang harus diutamakan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus tersebut. Oke, baik Ibu, luar biasa ya. Jadi selama ini apakah ada orang atau ada faktor-faktor tertentu yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Selama ini dalam menghadapi kasus dilema etika, ada orang yang membantu saya untuk mengambil keputusan terkait dengan kasus tersebut, di mana semuanya itu butuh komunikasi yang baik antar kepala sekolah dengan seluruh warga sekolah sehingga terciptalah sebuah lingkungan sekolah yang Berarti komunikasi ya Ibu, komunikasi itu yang mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan. Jadi ini intinya kolaborasi di antara kepala sekolah dan guru dan juga orang tua serta siswa. Dari semua hal yang telah disampaikan ini, pembelajaran apa yang Ibu bisa petik dari pengalaman saat pengambilan keputusan di dilema etika? Pembelajaran yang bisa saya petik itu yang pertama, bisa menjadi bijaksana dalam mengambil keputusan, namun tetap kita ambil dalam mengambil keputusan, yaitu menjadi bijaksana dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tentunya tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Yang kedua, bisa menjadi teladan bagi seluruh warga sekolah, dan juga yang ketiga, saya bisa bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. Ibu, jadi pengambilan keputusan yang sudah lakukan itu disampaikan tadi bahwa lebih seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa pengambilan keputusannya semakin bijak dan juga tanggung jawab serta komitmen, dan tentunya pengambilan keputusan itu tidak merugikan pihak manapun namun bisa mengandung nilai kebajikan, berpihak pada murid dan juga bertanggung jawab. Oke, baik Ibu, saya cukupkan dulu wawancara kita ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kerelaan waktu dan saya cukupkan dulu wawancara kita siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktu Ibu, dan saya berharap semoga kedepannya menjadi lebih baik dan lagi dalam proses pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini.